Mengejutkan, Ibu Zasmin Hidayah atau biasa, lebih dikenal dengan Mimin Mintarsih, setelah Kapolda Jawa Barat menyebutkan masalah nama-nama tersangka kini tanggal 15 Desember Ibu Mimin mengalami kondisi tak diinginkan. Mimin, yang juga istri muda dari Bapak Yosef sebelumnya diperiksa penyidik Polda Jabar dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Senin tanggal 29 November tahun 2021. Memang sebelumnya, Kapolres Subang sempat mengungkapkan jika diduga pelaku adalah orang terdekat korban, dikarenakan tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela rumah serta tak diambilnya uang 30 juta di TKP, karena itulah nama Ibu Mimin harus dipanggil sebagai saksi di kasus ini. Menginjak 4 bulan kasus pembunuh ibu dan anak yang terjadi di Subang, polisi memang belum menetapkan tersangkanya. Sejauh lamanya kasus ini membuat kondisi salah satu saksi yakni Ibu Mimin terkuak sungguh sangat miris. Dalam pemeriksaan terakhir di Polda Jabar pada Senin, tanggal 29 November tahun 2021, Mimin mengaku kondisinya kini lebih sehat, kuat dan tegar. Ternyata, di balik ketegaran Mimin Mintarsih ini menyimpan beban pikiran yang luar biasa. Istri muda Yosef ini bahkan harus turun badan cukup drastis yakni 11 kg sejak kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal ini diakui kuasa hukumnya, Fajar Sidik. Berat badan dari klien kami, Mimin, turun seberat 11 kg, tapi alhamdulillah mulai lebih baik lagi untuk sekarang, yang pasti karena banyak pikiran, ya, ucap Fajar saat ditemui di kantornya, Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021. Menurut Fajar, Mimin menjadi salah satu saksi di kasus perampasan nyawa ini yang juga intens diperiksa pihak kepolisian. Diketahui Mimin sebanyak 13 kali dipanggil untuk diperiksa kesaksiannya dalam kasus yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu. Jadi begini, dari awal diperiksa sampai ke-13 kalinya itu pemeriksaan sangat memakan tenaga, tentunya menguras pikiran dan sebagainya, otomatis Bu Mimin berat badannya turun, katanya. Sebelumnya, Mimin menjadi saksi yang sangat disorot oleh masyarakat di kasus kematian Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih istri muda Yosef seusai diperiksa penyidik Polda Jabar dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Senin tanggal 29 November tahun 2021. Kondisi Mimin jelang penetapan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, terungkap. Ia sendiri diketahui merupakan istri muda dari Yosef. Sebelumnya terungkap derita yang dialami Mimin hingga mengakibatkan suaranya serak. Ternyata istri muda Yosef ini pernah menjalani operasi di lehernya pada 2005 silam. Tak cuma sekali, Mimin Mintarsih menjalani operasi 2 kali selama 1 tahun itu. Mimin mengaku ada benjolan sejenis daging di sisi kiri dan kanan lehernya. Setelah operasi itulah, suara Mimin seketika berubah menjadi serak-serak. Eski begitu, ibu 2 anak ini mengaku kondisinya sehat. Saksi kunci Yosef Hidayah, ayah dari korban Amalia Mustika Ratu, dicecar keterlibatannya oleh para pengacaranya. Bahkan, 3 kali bersumpah di atas Al-Quran. Terpisah, kondisi justru tengah sedih mengingat nasib tragis yang dialami putrinya, Amalia Mustika Ratu dan sang istri, Tuti Suhartini. Yosef, ayah korban perampasan nyawa, mengaku teringat momen saat anaknya ulang tahun. Betul, Pak Yosef menyampaikan kepada saya bahwa tanggal 18 Desember itu ada satu momen tersebut yaitu ulang tahun Amalia yang ke-24, ucap Fajar Sidik saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021. Menurut Fajar, pada momen ulang tahun Amalia, semua keluarga kliennya tersebut berkumpul bersama. Momen itulah yang sangat dirindukan oleh Yosef. Biasanya, kata Pak Yosef, di saat Amalia ulang tahun, seluruh keluarga selalu memberikan kejutan kepada almarhumah, dan pastinya makan-makan seperti tumpeng, katanya. Fajar juga merespons masih adanya asumsi dari masyarakat yang menyudutkan kliennya. Menurut saya itu wajar-wajar saja kalau Pak Yosef banyak menuduh dari masyarakat, ya. Cuma yang paling penting Pak Yosef itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di saat kejadian, ucap Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef, saat ditemui di kantornya, Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021. Fajar mengatakan, pihak kuasa hukum sebelum mendampingi Yosef, baik selama proses penyelidikan maupun penyidikan, Yosef sudah disumpah oleh kuasa hukum di atas kitab suci Al-Quran untuk memastikan bahwa kliennya tidak terlibat apapun dalam kasus tersebut. Yang jelas seperti ini, keyakinan kami sebelum memberikan surat kuasa tentunya Pak Yosef disumpah dulu oleh kami, disumpah di atas Al-Quran bahwa klien kami menyatakan demi Allah bahwa tidak melakukan dan tidak menyuruh siapapun, katanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang ini cepat terungkap, amin amin ya robbal alamin.